sini akan menjelaskan tentang alkuna. Nah, pengertian dari alkuna sendiri adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan kap 3 antara dua karbon lemah. Nah, rumus umumnya itu adalah CnH2n-2. Nah, di sini ada contoh-contoh dari alkuna sendiri. Yang pertama, kalau punya rumus molekul, C-nya ada 2 disebut propuna. Nah, kalau C-nya ada 3 itu etuna, C ada 5 adalah ipentuna, C ada 4 adalah ibutuna. Nah, C6 itu ihepsuna, C7 yaitu iheptuna. Saya akan menjelaskan tentang senyawa alkena. Nah, alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Nah, rumus umum pada alkena yaitu CnH2n. Terus di sini ada tabel rumus molekul dan rumus struktur senyawa alkena. Nah, di sini dimulai dari C2 ya, juga sama kayak alkana. Nah, di sini C2 itu dinamakan etena, propena, terus butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Nah, di sini itu dimulai dari butena itu sudah kayak ditambah 1 gitu, seterusnya itu sampai dekena terakhir. Nah, selanjutnya itu ada penamaan alkil yang berakhiran il, seperti CH3 itu dinamakan metil, C2H5 etil, terus propil, terus bukil, terus ada pentil gitu. Itu penamaan dari alkil. Terus ada tata nama alkena. Nah, di sini ada contoh soal di mana tuliskan nama rantai berikut. Nah, ini seperti ini ya soalnya. Nah, ini kurang 1 CH-nya sebenarnya ya. Ini CH-nya itu AC-nya itu ada 5. Iya Pak. Oh iya, ini ada 5. Nah, ini dihitung dari mulai yang terkecil atau yang terdekat sama rangkapnya. Nah, ini kan C-nya ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya itu kalian sudah menghitung hanya tinggal dijumlahin gitu loh. Kayak ini H3, H1, terus ditambah H1, ditambah 1, ditambah H3. Nah, itu bakal jadi H10 itu ya. Nah, karena yang dekat sama rangkapnya itu adalah C2, jadi ini ditulisnya -2 pentena yang dekat sama rangkapnya, seperti yang ini C5H10. Nah, selanjutnya itu ada sifat fisik. Nah, di mana sifat fisik alkena itu yaitu makin bertambah jumlah atom C, harga Mr besar, maka titik didihnya itu semakin tinggi. Terus larut dalam pelarut organik tetapi sukar larut dalam air. Terus dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen. Nah, ini seperti ini. Terus selanjutnya ada sifat kimia, di mana alkena itu lebih reaktif dari alkana karena keberadaan ikatan rangkap 2 yang merupakan daerah dengan kerapatan elektron paling tinggi. Terus reaksi utama yaitu reaksi adisi. Ikatan rangkap 2 itu dipecah dan atom atau molekul lain ditambahkan ke karbon tersebut. Terus di sini ada kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran itu alkena dibuat untuk bahan awal dalam sintesis berbagai senyawa farmasi. Itu kan ada senyawa etenanya dan propena yang merupakan bahan baku dalam produksi bahan kimia aktif farmasi. Terus di bidang pertanian itu sebagai pengatur pertumbuhan tanaman biar tanamannya cepat matang gitu. Ini dipakai di bidang pertanian itu memakai senyawa alkena gitu. Di sini ada senyawa etena digunakan pematangan buah secara komersial untuk merangsang pematangan buah seperti pisang dan tomat dan masih banyak lainnya buah-buah. Nah, di sini bidang kosmetik itu dibuat sebagai pembuat deterjen yang biasa kalian gunakan. Nah, alkena itu menjadi dasar dalam produksi surfaktan dan deterjen yang digunakan dalam produk pembersih rumah tangga. Seperti itu penjelasan singkat dari alkena. Apa kalian paham? Paham. Oke.
cukup segitu dulu ya penjelasannya. Terima kasih. Sama. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang alkana dari mulai pengertiannya ya. Pengertian dari alkana itu senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal antar atom C pada strukturnya. Rumus umumnya alkana itu C6H2N+2. Ada tabel rumus molekul dan rumus struktur senyawa alkana, di mana kalau C-nya cuma 1 itu dinamai metana, kalau 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Gugus alkil itu adalah gugus cabang yang terikat pada rantai karbon. Nah, rumus umumnya itu C6HN2+1. Ada tabel alkil di sini, di mana itu nama belakangnya itu il. Jadi seperti metil, etil, propil, dan butil. Nah, biar kalian mengerti nih, langsung saja pada tata nama alkana dan contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, itu tentukan nama senyawa tersebut menurut IUPAC. Nah, pertama-tama ini kan nggak ada cabangnya ya, senyawa tidak ada cabangnya. Jika lurus atau tidak bercabang, itu langsung dikasih tanda N. Nah, dihitung juga nih, C-nya ada berapa? Kan 1, 2, 3, 4, 5. Karena C-nya ada 5, kita lihat nih C-nya jika 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya itu pentana. Jadi, nama senyawa nomor 1 itu adalah N-pentana. Contoh nomor 2 itu ada cabangnya nih kan ya, CH3. CH3 ini kan metil. Nah, pertama-tama kita itu tentukan penomorannya, antara dari kiri dulu atau dari kanan dulu. Untuk menentukan dari kanan atau kiri dulu, itu harus dilihat dari cabang terdekat. Misal kalau yang di kanan ini kan 2 ya, cabangnya di sini. Sedangkan ini 1, berarti angka nomor 1 itu dari yang di sini karena deket kan. Jadi di sini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Karena cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4, kita kasih nomor di sini. Yang biasanya N kan tadi lurus itu cuma N ya. Karena ini ada cabangnya di nomor 2 dan di nomor 4, kita tulis 2,4 strip. Nah, kita tulis namanya ini. Karena dilihat dari percabangannya ya. Iya, betul. Karena ini ada 2, jadi dimetil. Kalau ada 3 percabangannya, itu nanti trimetil. Tuh, dimetil. Nah, ini ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nama apa? Heksana. Jadi dimetil heksana. Berarti ngitungnya dari yang lurus saja ya. Iya, yang tebal nggak usah, karena di sini sudah ditambahi dimetilnya kan. Itu. Lalu di sini juga ada sifat fisika dan kimia pada alkana. Sifat fisikanya itu pada kelarutan senyawa non-polar atau tidak larut dalam air, mudah larut dalam pelarutan non-polar. Titik leleh atau didihnya itu meningkat sesuai penambahan nilai massa Mr atau rantai karbon. Kepadatan pada senyawa alkana itu lebih dari 5 derajat Celcius, berbentuk cair. Massa jenisnya itu lebih kecil daripada 1 gram atau milimeter kubik atau 9 per sentimeter. Nah, warna dan baunya pada larutan alkana itu tidak berbau atau tidak berwarna ya guys. Lalu selanjutnya ada sifat kimia, yaitu reaksi pembakaran menghasilkan O2, H2O, energi panas. Untuk eliminasinya itu penghilangan atom dan gugus atom tertentu. Selanjutnya reaktivitas dan dengan substansi halogen, ini pembentukannya itu radikal bebas dan substitusi atom H.
Dan yang terakhir itu pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu ada 3, itu bidang kedokteran, industri, dan bidang pertanian. Pada bidang kedokteran, heksana dan oktana itu digunakan sebagai pelarut zat kimia yang larut dalam lemak atau pelarut obat. Terus pada bidang industri, heksana dan oktana ini juga digunakan dalam bensin dan bahan bakar lainnya untuk kendaraan mesin seperti bahan bakar gitu-gitu. Nah, yang terakhir itu ada bidang pertanian, di mana alkana itu digunakan dalam formulasi pestisida untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Jadi itu penjelasan singkat tentang alkana. Apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, terima kasih.